Pemirsa, jejak dokter gadungan alias palsu yang malang melintang di sejumlah klub sepak bola Indonesia membuat timnas merasa kecolongan. Terlebih arahan medis dokter gadungan tersebut juga sempat membuat sejumlah pemain nyaris gagal bertanding. Seperti apa kisah pemain yang sempat mendapatkan arahan medis El Wizan? Berikut penelusuran tim Delik RCTI. Dunia sepak bola tanah air dikejutkan dengan insiden dokter gadungan yang selama belasan tahun berkarir di sejumlah klub sepak bola hingga timnas U19. Sejumlah pihak pun merasa prihatin bagaimana sekelas PSSI pun bisa sampai kecolongan. Selama ini sistem perekrutan dokter di sejumlah klub hingga timnas pun semakin dipertanyakan. Nggak tahu juga, jangan-jangan dia nggak mempunyai surat menyurat, hanya kepercayaan. Samping kan orang udah percaya, mungkin dia kenal dengan banyak orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat, pemuka masyarakat atau pejabat publik gitu ya di kepemerintahan, tentu mungkin orang udah percaya. Nah ini yang persoalannya, sehingga menurut saya kita boleh percaya, tapi kalau bicara secara hukum, dia cek and recheck, ini penting. Sementara menanggapi kisruh dokter gadungan, Menpora Zainuddin Amali mengimbau agar ke depan semua pihak yang terlibat dalam persepak bolaan tanah air untuk lebih teliti dan tidak lagi main-main dalam memilih tim dokter. Yang salah yang make lah, iya kan? Artinya tidak pernah mempertanyakan Anda ini di mana. Jadi dokter ini kan sangat gampang. Kuliah di mana? Ada jasanya. Oke, kemudian keahliannya apa? Usernya, penggunanya itu yang menurut saya harus teliti. Kasus penipuan yang dilakukan dokter gadungan El Wizan Aminuddin juga dinilai semakin menunjukkan kesemrautan yang terjadi dalam manajemen sepak bola Indonesia. Selain itu, pihak operator juga dinilai tidak melakukan pengawasan secara optimal, sehingga sang dokter gadungan bisa berpindah klub bahkan ikut masuk dalam timnas. Karena itu, pihak operator liga pun diimbau untuk lebih fokus pada persoalan internal sepak bola nasional agar ke depan kejadian serupa tidak terjadi lagi. Operator liga itu bukan sekedar IO, dia punya tanggung jawab untuk improve kompetisi liga dalam semua aspek. Ngurus sepak bola itu 100% atau 200% aja belum tentu berhasil, karena nggak mudah ngurus sepak bola. Apalagi ada kepentingan-kepentingan lain, entah itu kepentingan ekonomi, entah itu kepentingan mempertahankan kekuasaan, status quo, ataupun kepentingan-kepentingan politis lain, misalnya mengejar jabatan lain di luar sepak bola. Di saat para atlet sepak bola disibukkan dengan target kemenangan dan membangun prestasi persepak bolaan tanah air yang disegani oleh dunia internasional, ironinya manajemen sepak bola tanah air justru dipermalukan dengan adanya kasus dokter gadungan. Di tengah gairah dan antusiasme sepak bola Indonesia yang kian menggeliat, seharusnya kita sudah tidak lagi sibuk mengurusi dokter gadungan akibat buruknya manajemen dan pengawasan.